Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kalian yang beragama non-muslim. Di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang sistem pengapian pada sepeda motor. Jika mengalami kerusakan dan bagaimana cara memperbaikinya. Yang pertama, kita harus mengetahui terlebih dahulu skema dari sistem pengapian konvensional pada sepeda motor itu sendiri. Nah, ini nanti ada beberapa bagian. Yang pertama, itu ada kunci kontak. Yang kedua, baterai atau aki. Yang ketiga, platina. Yang keempat, kondensor. Yang kelima, ada koil. Yang keenam, ada busi. Nah, ini nanti akan saya jelaskan satu persatu apa kegunaannya. Nah, kunci kontak ini sendiri digunakan untuk menyambungkan atau memutus sistem kelistrikan utama, yang artinya untuk mematikan sepeda motor atau menghidupkan sepeda motor, seperti itu ya. Yang kedua, ada baterai. Nah, baterai ini sendiri itu difungsikan sebagai penyedia arus atau penyuplai arus pada sistem pengapian sepeda motor. Kemudian ada fuse atau sekring. Nah, fuse atau sekring ini sendiri itu difungsikan sebagai pengaman apabila terjadi konsleting pada rangkaian sistem pengapian konvensional pada sepeda motor. Kemudian ada platina. Nah, platina ini sendiri itu digunakan untuk mensuplai listrik dari kumparan primer ke koil. Nah, platina ini sendiri itu sistem kerjanya itu seperti switch. Jadi dia hanya menyambung dan memutuskan sesuai dengan knob atau poros buka tutup dari platina itu sendiri. Kemudian ada kondensor. Nah, kondensor ini sendiri itu difungsikan untuk mencegah percikan bunga api yang terjadi pada platina. Kemudian ada koil. Nah, koil ini sendiri difungsikan untuk mensuplai arus ke busi. Ini sebagai penaik tegangan ya, agar tegangan listriknya itu naik dan busi bisa memercikan api. Kemudian yang terakhir ada busi. Nah, busi ini sendiri itu berfungsi untuk mengubah tegangan listrik yang disalurkan oleh koil tadi. Nah, itu dirubah menjadi percikan api. Karena arus yang diberikan dari koil itu tadi besar, terus di busi ini ada celah. Nah, celah inilah yang nantinya akan menjadikan percikan api saat proses pembakaran. Kemudian ini ada skema dari rangkaian sistem pengapian konvensional dari sepeda motor. Yang pertama, ini ada kunci kontak. Di sini menggunakan 3 kabel ya, saya gambarkan 3 kabel. Sedangkan untuk kunci kontak itu ada beberapa macam. Untuk motor sekarang kebanyakan itu pakai 4. Sedangkan yang saya jelaskan ini memakai 3 kabel karena ini sistem konvensional atau sudah terdahulu, sistem terdahulu maksudnya seperti itu. Kemudian ada fuse sebagai pengaman tadi. Kemudian ada baterai sebagai pensuplai arus listrik.
dan platina ini sebagai saklar pengapian, dan kondensor ini sebagai pengaman dari platina agar tidak terjadi percikan api ya, maksudnya seperti itu. Kemudian ada koil yang menaikkan tegangan dari baterai ini tadi. Baterai kunci kontak, baterai, platina sebagai switch, kondensor sebagai pengaman, dan koil sebagai penaik tegangan sebelum mencapai ke busi. Dan yang terakhir ini ada busi yang merubah arus listrik menjadi percikan bunga api. Nah, untuk alur dari arusnya itu sendiri seperti ini. Arus dari baterai menuju ke kunci kontak. Kemudian arus sudah sampai ke kunci kontak menuju ke platina. Ini jadi plus ya. Plus dari baterai menuju ke plus platina, atau arus dari baterai menuju ke platina seperti itu. Nah, jika ada plus berarti di sini harus membutuhkan min. Nah, minnya itu nanti disalurkan langsung ke koil seperti ini. Kemudian plus dari platina tadi atau arus dari platina itu tadi menuju ke kondensor. Nah, kondensor ini tadi sebagai penyalur atau pengaman juga dari platina ini ya. Dari kondensor ini menuju ke koil. Nah, ini berarti sudah menghasilkan rangkaian tertutup ya. Dari baterai menuju kunci kontak, dari kunci kontak menuju ke platina, dari platina menuju kondensor, dari kondensor menuju koil. Kemudian dari koil masanya kembali lagi ke kunci kontak. Kemudian output dari koil ini sendiri nanti yang disalurkan ke busi yang nantinya memercikan bunga api. Untuk perbaikan jika kunci kontak ini mengalami beberapa kerusakan, di antaranya kunci kontak susah dikontakkan atau bahasa Jawa seret lah seperti itu ya. Nah, ini cara perbaikannya, jika ini kotor karena debu, berarti kalian harus membersihkannya terlebih dahulu, kemudian kalian semprot menggunakan WD agar debu-debunya tadi hilang semuanya. Terus apabila kunci kontak ini sambungannya terputus, berarti kalian harus menyambung kabelnya secara manual atau disolder. Nah, di dalam kunci kontak ini sendiri itu ada timah. Untuk menyambungkan arus listrik itu kita membutuhkan timah. Di dalam sini ada timah. Nah, jika timahnya ini sudah aus, berarti kalian bolehlah disolder untuk memperbanyak atau mempertebalnya biar tebal seperti itu maksudnya. Tetapi jika sudah tidak memungkinkan, berarti kunci kontak ini harus diganti dengan yang baru. Nah, kemudian untuk pemeriksaan dan perbaikan dari baterai ini, kalian periksa dari terminal ini. Terminal di sini kan ada baut-baut seperti itu ya. Dan jika ini sudah berkarat, kalian bisa membersihkannya dengan sikat. Kemudian kalian semprot menggunakan WD agar lebih bersih. Itu untuk perbaikan yang pertama dari baterai. Yang kedua, jika aki ini drop, kalian cas. Nah, apabila baterai ini ketika dicas itu tidak menambah dayanya, tetapi malah berkurang, berarti dalaman baterai ini sudah rusak. Berarti untuk perbaikan yang kedua, itu kalian harus mengganti baterai ini dengan yang baru. Yang saya gambarkan di sini untuk aki kering ya, seperti itu. Kerusakan yang ketiga, apabila
aki ini jatuh, berarti kan casingnya ini pecah. Nah, untuk perbaikannya itu berarti kalian harus mengganti baterai dengan yang baru. Tidak mungkin kalian memakai baterai yang sudah rusak ya. Arusnya tidak akan mungkin keluar. Kemudian kerusakan pada platina. Yang pertama itu salah penyetelan. Apabila ini salah penyetelan, dia tidak akan bekerja secara optimal. Semisal setelan dari platina ini sempit, berarti arus yang dihasilkan nanti ke busi ini akan besar. Kenapa bisa besar? Karena timing atau waktu pembukaannya itu lama. Jadi arusnya itu menyambung terus seperti itu. Nah, kenapa itu bisa berefek atau berdampak pada busi? Kemudian, jika ini sempit, berarti kalian langkah perbaikan yang pertama yaitu lakukan penyetelan menggunakan filler gig. Nah, mana yang kalian setel? Nah, yang celah platina ini menggunakan filler gig 0,45 mm. Itu untuk perbaikan yang pertama. Untuk perbaikan yang kedua, jika platina yang di sini yang diukur tadi ini sudah aus, berarti kalian mau tidak mau harus menggantinya dengan yang baru. Itu perbaikan yang kedua. Kemudian untuk kondensor. Nah, bagaimana cara mengecek kondensor ini baik atau tidak? Yang pertama, kalian ambil AVO. Kemudian arahkan AVO ke mikrofarad. Nah, apabila hasil yang ditunjukkan oleh multimeter itu kurang dari 0,25 mikrofarad, berarti kondensor ini harus diganti dengan yang baru. Karena ini sistemnya seperti platina ini tadi ya. Apabila ini sudah rusak, dia itu tidak akan bisa diperbaiki. Ya mungkin bisa untuk sebagian orang yang expert lah seperti itu di bidang ini. Kemudian pengecekan yang kedua, pada kondensor ini harus ada resistansi. Apabila ada resistansi yang tak terhingga atau menghasilkan open loop, berarti kondensor ini masih bagus. Tetapi jika hasilnya itu terbalik atau tidak tersambung atau tidak open loop, berarti kondensor ini sudah rusak. Nah, berarti untuk perbaikan keduanya yaitu kalian harus mengganti yang baru. Berarti semua komponen ini jika tidak memungkinkan untuk diperbaiki, itu harus diganti dengan yang baru. Kemudian pemeriksaan pada koil. Nah, pemeriksaan pada koil ini yang pertama kita cek pada rangkaian primer. Kita ambil AVO, kemudian arahkan ke ohm. Nah, apabila koil ini masih bagus, dia harus menunjukkan hasil 2-6 ohm. Apabila hasilnya 1, berarti itu jelek. Apabila hasilnya 7, itu juga jelek. Berarti hasilnya harus di antara 2-6 ohm. Itu untuk rangkaian primer. Kemudian untuk rangkaian sekundernya, kita arahkan ke ohm lagi. Nah, hasil yang ditunjukkan harus berkisaran antara 8-12 kilo ohm. Apabila melebihi atau kurang dari 8-12 kilo ohm, berarti rangkaian sekundernya itu sudah rusak. Berarti langkahnya kita harus mengganti koil ini dengan yang baru seperti itu. Apabila tidak diganti dengan yang baru, dia tidak akan bekerja secara optimal. Kemudian pemeriksaan yang terakhir yaitu pada busi. Nah, busi ini sendiri banyak ya untuk perbaikannya. Yang pertama, jika kebanyakan bahan bakar, maka dia di sini akan gosong. Nah, untuk perbaikannya itu kita bisa menyikatnya agar dia
kerak-kerak yang di sini agar hilang. Bisa dengan sikat kawat atau bisa dengan amplas untuk permukaannya ini ya. Nah, setelah itu apabila kita sedang bepergian jauh, kita tidak memiliki cadangan busi. Nah, untuk perbaikannya ini kita bisa membakar elektrodanya atau memecahkan kaca pematik. Nah, yang ini fungsinya agar apa? Karena di sini itu ada kabel. Nah, jika kita pecah terus kita sambung. Nah, itu nanti busi akan bisa menyala untuk sementara waktu. Itu untuk perbaikan dari sistem pengapian konvensional. Nah, untuk rangkuman dari penjelasan saya tadi sudah saya buatkan di slide berikut ini. Nah, itu tadi materi yang dapat saya sampaikan untuk pertemuan kali ini. Apabila ada salah kata atau mungkin materi saya ada yang salah, silahkan komen di bawah untuk introspeksi diri saya sendiri. Dan jangan lupa jaga kesehatan kalian dan tetap memakai masker, cuci tangan. Mungkin cukup sekian untuk pertemuan kali ini. Dari kata, mungkin untuk pertemuan kali ini cukup sekian. Dari saya, akhir kata, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera bagi kalian yang beragama non-muslim.